Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kepailitan dalam hukum Indonesia. Dalam dunia bisnis, perusahaan dapat menghadapi masalah finansial hingga tidak mampu membayar utang. Di Indonesia, kondisi ini tidak hanya berdampak pada pihak-pihak terkait, tetapi juga diatur secara ketat oleh undang-undang. Untuk memastikan penyelesaian utang dilakukan secara adil, negara menetapkan mekanisme khusus yaitu kepailitan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang kepailitan. Baik, kepailitan adalah sistem hukum Indonesia, adalah mekanisme penyelesaian utang secara hukum ketika debitur dianggap tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayarannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Baik, syarat debitur dapat dinyatakan pailit. Undang-undang hanya mencatatkan dua hal, yaitu yang pertama, debitur memiliki minimal 2 kreditur, dan yang kedua, ada 1 utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Jika ada 2 kondisi ini terpenuhi, maka pengadilan dapat menyatakan debitur pailit. Siapa saja sih yang bisa mengajukan permohonan pailit? Analisis hukum proses kepailitan. Adapun tahapan proses kepailitan: putusan pailit, pengumuman dan pemberitahuan verifikasi piutang, rapat kreditor, penyitaan dan pemberesan harta, lelang dan distribusi hasil. Dan yang selanjutnya ada proses pengajuan, permohonan oleh kreditor dan debitur, pemeriksaan formal dan material, putusan pailit oleh pengadilan nelaga, peran kurator, mengelola dan membereskan harta pailit, menyusun daftar piutang, melakukan lelang aset, menyampaikan laporan kepada hakim pengawas, perlindungan hukum, perlindungan terhadap karyawan, dan pihak ketiga, pengawasan oleh hakim pengawas. Kepailitan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah